Kasus korupsi BTS Kominfo, tersangka baru ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kasus korupsi proyek pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, tahun 2020 hingga 2022 kembali bergulir. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan tersangka baru berinisial WP dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate tersebut. WP ditangkap oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP merupakan orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan, salah satu pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Setelah diamankan, WP dibawa menuju gedung Bundar Jampitsus Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh, tim penyidik kemudian menetapkan status WP sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TEP 05F2-TFD-205-2023 tanggal 23 Mei 2023. Usai dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh, tim penyidik menetapkan status saksi WP menjadi tersangka. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, tersangka WP kemudian ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. WP diduga turut serta dalam perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan tersangka lainnya dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Kasus korupsi BTS Kominfo bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo saat itu dalam proses pengadaan proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 hingga 2022. Johnny diduga telah mengarahkan agar proyek tersebut dikerjakan oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi, DTK, tanpa melalui proses lelang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Johnny juga diduga telah memberikan persetujuan atas permintaan DTK untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis dan lokasi pembangunan BTS tanpa melalui proses verifikasi dan validasi yang memadai. Akibat perbuatan Johnny dan tersangka lainnya, negara diduga mengalami kerugian sebesar 1,8 triliun rupiah dari total nilai kontrak sebesar 4,8 triliun rupiah. Johnny sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung sejak Maret 2023. Selain Johnny dan WP, Kejagung juga telah menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Kejagung masih terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut aliran dana hasil korupsi.